Halo semuanya, untuk kali ini kita akan belajar mengenai topik data dan statistik. Kita langsung aja ke nomor 1, ini adalah soal peluang. Sebuah kantong berisi 27 kelereng biru, 23 kelereng hitam, dan 30 kelereng putih. Satu kelereng diambil secara acak, nilai kemungkinan terambil kelereng biru adalah. Jadi di sini dia nanya peluang kelereng biru. Kelereng biru itu ada 27 buah. Sedangkan total itu ada 27 ditambah 23 tambah 30. Ini kalau ditambahin hasilnya 50 tambah 30 berarti 80. Nah, untuk rumus peluang ini adalah peluang kejadian yang ditanya per peluang total ya. Yang ditanya itu yang biru, dan biru kita punya jumlahnya 27. Berarti 27 per totalnya ada 80. Jadi kita tinggal mencari 27 per 80 itu kalau di opsi itu mendekati yang mana. 27 kalau kita bagi 80 nggak bisa, berarti 0, 27 nya kita kasih 0. 270 dibagi 80 itu sekitar 3, hasilnya 240, dikurangin lagi 30, kemudian belum ya, jadi kita tulis lagi 0, sama mendekati 3 lagi, kemudian ini 240, kalau dikurangin 60 nggak bisa dibagi 80, kita tambahin 0 lagi, kemudian 80 ke 60 itu kali 7, hasilnya 56. Nah, ini 40, kalau hasilnya 40, 400 itu dibagi 80 hasilnya 5. Oke, jadi hasilnya adalah 0,3375. Ini kalau kita bulatkan, 5-nya kalau dibulatin ke 7 jadi 8 kalau dibulatin ke depannya jadi 4. Jadi jawabannya 0,34 yang C. Cukup mudah ya untuk diingat rumus yang ini. Kejadian per total. Kalau dalam hal ini tinggal dibagi aja kelereng yang biru itu berapa per jumlah kelereng total. Kalau misalnya ditanya yang kelereng putih, kemungkinan terambil kelereng putih, ya berarti tinggal 30 per 80 dan seterusnya. Soal yang kedua, nilai rata-rata SKD dari 124 murid adalah 295. Jika ditambahkan satu peserta, rata-ratanya berubah nih menjadi 296. Pertanyaannya adalah, berapa nilai satu peserta tambahan tersebut? Jadi, untuk soal-soal statistika, ada satu rumus yang harus selalu kita ingat, yaitu rata-rata gabungan sama dengan jumlah kelompok yang pertama dikali rata-rata kelompok yang pertama ditambah jumlah kelompok yang kedua kali rata-rata yang kedua, begitu terus sampai berapapun jumlah kelompoknya per total N, alias ada berapa data di situ. Oke, ini adalah rumus yang harus kita pegang terus untuk soal-soal seperti ini. Nah, jadi di sini kita bisa tahu N1-nya awalnya ada 124 murid. Dan rata-ratanya kelompok yang pertama ini ada 295. Kemudian ditambahkan satu peserta nih. N2 berarti ada satu peserta. Nilainya atau rata-rata satu orang ini kita belum tahu. Dan rata-rata gabungannya menjadi 296. Yang harus kita cari adalah yang
ini rata-rata kelompok yang kedua, atau karena dia sendirian ya berarti nilai si satu peserta itu. Kita masukkan ke rumus. Rata-rata gabungannya 296 sama dengan N1 kali rata-rata 1 itu 124 dikali 295, terus nanti kemudian dia ditambah N1 N2 nya itu 1, X2 nya yang mau kita cari per total. Karena tadi awalnya ada 124 terus ditambahkan 1 orang, berarti nanti totalnya ini menjadi 125. Nah, kita tulis ulang ya, 296 sama dengan 124 kali 295 ditambah rata-rata gabungan kedua kali 1 itu angka satunya nggak usah kita tulis, nggak apa-apa, per 125. Kalau udah kayak gini tinggal dikali silang, yang dikali yang kesini, berarti 296 dikali 125 sama dengan 124 dikali 295 ditambah rata-rata yang kedua. Nah, ini kelompok yang ini tinggal kita pindah ruas, berarti 296 kali 125 dikurang 124 kali 295 sama dengan rata-rata gabungan yang kedua. Nah, untuk 296 kali 125, 124 dikali 295 ini bisa banget kalian hitung secara manual. Hasilnya berapa nanti tinggal dikurangi. Tapi menurut aku agak ribet ya mengali sebanyak itu, belum lagi kalau nanti ada salah hitung. Jadi aku mau akalin dengan mengumpamakan 124 itu aku umpamakan dengan A, dan 295 aku umpamakan dengan B. Jadi kalau misalnya kita pakai ini, kita tulis ulang yang di bawah ini, berarti sama dengan 296 itu kan berarti B tambah 1, karena dia 295 tambah 1. Kemudian 125 itu A tambah 1 dikurangin 124 kali 295 itu berarti A kali B sama dengan rata-rata yang kedua. Ini kita kalikan saling mengalikan ya, berarti B kali A, AB, kemudian B tambah dikali 1, B, kemudian 1 kali A, 1 kali 1, 1. Ini dikurangin AB nanti. Nah, dari sini kita bisa lihat ini ada A, B, dan ada AB. Berarti kalau saling mengurangi mereka jadi hilang. Berarti sisanya tinggal B tambah A tambah 1 sama dengan rata-rata gabungan yang kedua. B-nya berapa? 295. A-nya berapa? 124. Ditambah 1. Berarti hasilnya sama dengan 420. Berarti nilai satu peserta tambahan ini adalah 420. Berarti jawabannya yang E. Jadi intinya kita harus selalu ingat rumus yang ini. Oke. Dan kalau perkaliannya angkanya besar banget, kalian bisa kasih perumpamaan kayak gini biar nggak usah dihitung. Lanjut. Nilai UAS Ani terdiri dari mata pelajaran IPA, IPS, Matematika, Bahasa Inggris, dan Bahasa Indonesia adalah ini. Jika rata-rata UAS-nya sebesar 84, maka nilai Bahasa Indonesia. Jadi, dari data yang ada ini, kita belum tahu nilai Bahasa Indonesia. Berarti itu yang kita cari. Ini rata-rata UAS ini itu adalah
rata-rata gabungan. Berarti kalau kita pakai rumus yang di atas, rata-rata gabungan sama dengan 84, kemudian sama dengan, nah dalam rumus ini itu kan ada N, yaitu jumlah kelompoknya dikali rata-rata gabungan kelompoknya. Ini juga bisa diartikan sebagai total ya, total nilainya. Jadi kalau di soal yang nomor 3 ini, dia ada rincian nilainya ini, ada 82, 89, 79, dan 87. Ini kalau dijumlahin, itu bisa mencakup nilai NX-nya, N dikali rata-rata gabungannya. Karena kan kalau mau nyari rata-rata itu sama dengan total nilai ya, total nilai dibagi frekuensi datanya. Nah berarti kalau misalnya ini dikali silang sini dikali N, itu berarti total nilai. Jadi ini cukup kita jumlahkan saja. 9, 18, 20, 27, 8, 16, 24, 24 ditambah 7, 31, 31 tambah 2, 33. Berarti 337. Ditambah nilai bahasa Indonesia ini cuma satu ya, cuma satu nilai aja, berarti 1 dikali nilai bahasa Indonesia kita tulis ya, per total N-nya ada berapa, ada berapa mata pelajaran, 1, 2, 3, 4, dan 5, berarti per 5. Langsung kita kali silang, 84 dikali 5, 20 per 2, 420 sama dengan 337 ditambah nilai bahasa Indonesia. Yang ini kita pindah ruas, 420 dikurangi 337 sama dengan BI. 420-nya 337. 3, 1, 11, 8. Berarti BI-nya sama dengan 83. Jawabannya yang E. Lanjut. Nilai matematika Joni di kelasnya termasuk urutan 25 dari atas dan 21 dari bawah. Pertanyaannya jumlah siswa di kelas Joni. Nah, sekarang kita bayangin nih, dibilang Joni itu urutan 25. Anggaplah ini ada angka 1 sampai 25. Joni urutan 25 dari atas, tapi 21 dari bawah. Ini taruhlah yang terakhir ya, yang bawah. Ini ada segini, ada 21 orang. Dan segini ada 25 orang. Nah, jadi sebenarnya caranya tinggal 25 ditambah 21 dikurangin 1. Kenapa dikurangi 1? Karena ibaratnya dari sini ke sini, dari sini ke sini, itu udah 25 orang termasuk Joni. Sedangkan dari sini ke sini juga 21 orang termasuk Joni. Jadi di sini Joni kesebutnya 2 kali. Joni kesebutnya 2 kali. Padahal kita cuma butuh 1 aja. Berarti nanti endingnya harus dikurang 1. Berarti sama dengan 45. Jawabannya yang D. Lanjut, kelas 12B pada ujian matematika mendapatkan rata 7,4 dengan rata-rata nilai siswa laki-laki dan perempuan 8 dan 7,2. Berapakah perbandingan banyak siswa laki-laki dan siswa perempuan? Langsung kita kerjain aja.
Satu kelas ini dapat rata-rata 7,4, berarti 7,4 itu rata-rata gabungannya. Sama dengan rata-rata nilai siswa laki-laki yang ini laki-laki, dan ini yang perempuan. Kita nggak tahu nih jumlah siswa laki-laki dan perempuannya berapa. Jadi kita tulis L aja ya. L dikali 8 tambah P dikali 7,2 per L tambah P. Nah, sekarang kita kali silang. Ini 7,4-nya nanti dikali L tambah P. Sama dengan ini kita tulisnya 8L ya, biar gampang nulisnya. Ini kita kali ke dalam, berarti ada 7,4L ditambah 7,4P. Nah, di sini kita kelompokkan, kita taruh P-nya yang di sebelah, L-nya yang di sebelah kanan dan P-nya yang di sebelah kiri. Berarti yang ini kita pindah ke sini, pindah ruas. Yang 7,2P kita pindah ruas ke kiri. 7,4P dikurang 7,2P sama dengan 8L dikurang 7,4L. 7,4 kurangin 7,2 itu sama dengan 0,2 P. 8 kurangi 7,4 itu 0,6 L. Nah, pertanyaan adalah perbandingan banyak siswa laki-laki dan siswa perempuan. Berarti kita mau nyari L banding P, atau bisa juga ditulis L per P. L-nya ada di sini, berarti P-nya bisa kita pindah ke bawah sini, dan 0,6-nya kita pindah ke bawah sini. Berarti sama dengan L-nya tetap di sini, P-nya pindah ke sini, 0,2-nya tetap di atas, 0,6-nya pindah ke bawah. Ini kayak semacam kali silang tapi dibalik. Karena ini kalau misalnya kalian balikin lagi kali silang, maka hasilnya akan seperti ini lagi. Jadi ini nggak salah ya. Jadi tinggal 0,2 dibagi 0,6. Berarti L banding P sama dengan 1/3. Alias laki-lakinya itu lebih sedikit ya, perempuannya itu 3 kali jumlah laki-lakinya. Berarti jawabannya yang B. Lanjut, kelas 9B terdiri dari 31 siswa. 15 itu paduan suara, 13 sepak bola, dan 7 tidak mengikuti kegiatan manapun. Banyak siswa yang mengikuti kedua kegiatan tersebut. Nah, ini biasanya kita pengerjaannya pakai diagram Venn seperti ini. Jadi kan kita tahu totalnya 31. Tapi ada 7 yang tidak mengikuti kegiatan manapun, berarti 7-nya kita taruh di luar. 31 kalau dikurangi 7 itu sama dengan 24. Berarti sisa yang di dalam lingkaran itu ada 24. Sekarang kita keluarin dulu lingkarannya ya, biar lebih gampang. Kemudian ini paduan suara, dan ini sepak bola. Dibilang kalau ada 15 yang di paduan suara dan 13 yang sepak bola, tapi ada yang menyukai keduanya, mengikuti keduanya. Berarti caranya adalah 15 kalau ditambah 13 itu hasilnya 28. Padahal total siswa yang mengikuti kegiatan itu harusnya 24, tapi ini 28. Berarti ada selisihnya dong. 24 dikurangin 20. 28 kurang 24 sama dengan 4. Berarti 4 siswa ini yang ada di dalam irisan. Berarti mereka 4 orang ini mengikuti kedua kegiatan tersebut. Jawabannya B. Nomor 7, setelah bermain 3 babak bola basket, Andi mencetak poin rata-rata per babak sebanyak 18. Setelah babak keempat, rata-rata poin per babak turun menjadi 17.
berapa poin yang dicetak Andi pada babak keempat. Berarti ini setelah babak keempat rata-rata poin per babak turun menjadi 17. Ini berarti rata-rata akhirnya ya, ini rata-rata gabungannya. Ini yang kelompok pertama. Berarti kalau kita langsung tulis ke dalam rumus, rata-rata gabungannya 17 sama dengan setelah bermain 3 babak bola basket. Itu berarti 3 dikali 18. Ditambah, ini ada babak keempat ya. Itu 1 babak dikali poinnya. Per total babaknya ada berapa? Ada 4 babak. 3 tambah 1 ya. Nah, kalau udah gini tinggal dikali silang. 17 dikali 4 sama dengan 68. 68 sama dengan 18 kali 3. Itu 54. Ditambah rata-rata gabungan yang kedua. Ini dipindah ruas ke sini, berarti 68 kurang 54. Itu sama dengan jawabannya. Itu rata-rata pada babak keempat ya. Berarti sama dengan 14. Berarti pada babak keempat poinnya itu sama dengan 14. Lanjut, kadar hujan dalam 8 bulan pertama itu ada 2, 4, 4, 5, 7, 9, 10, 11. Berapakah rata-rata dan mediannya secara berurutan? Nah, kalau rata-rata itu kan jumlah semua nilainya ya per frekuensi. Berarti jumlahnya itu 2 tambah 4 tambah 4 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah 10 tambah 11 per ini ada 8 data ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti kita hitung 4 tambah 2, 6, 6 tambah 4 itu 10 tambah 5, 15 tambah 7, 22 tambah 9, 31, 41, 52 dibagi 8. Itu yang paling dekat adalah 6, 48, 4,05. Berarti 6,5. Sebenarnya kalau dari opsi kita bisa tahu kalau jawabannya kemungkinan yang A ya, tapi kita lanjutkan dulu ke median. Median itu artinya nilai tengah. Cara gampangnya adalah datanya kita urutkan dari angka yang paling kecil ke paling besar, terus kita cari tengahnya itu siapa. Misalnya ini kita coret awal akhir. Nah, kalau dia genap berarti dia nanti akan menyisakan 2 angka di tengah. Dan median itu sebenarnya ada di sini. Jadi caranya adalah 5 tambah 7 kita bagi 2. 12 bagi 2 sama dengan 6. Berarti mediannya 6, rata-ratanya 6,5. Jadi jawabannya yang A. Lanjut. Chandra adalah salah satu dari 14 peserta. Tiap peserta diberi nomor urut 1 sampai 14. Jumlah 13 nomor urut peserta lainnya adalah 100. Terus pertanyaannya, Chandra itu nomornya berapa? Jadi ada 14 peserta. 14 peserta ini nanti dikasih nomor 1 sampai 14. Dan jumlah 13 yang lainnya itu, untuk 13 nomor itu ada 100. Berarti satu nomornya berapa?
gampangnya adalah berarti kita harus tahu kalau dari angka 1, kalau ditambah 2, tambah terus sampai 14, itu hasilnya sama dengan berapa. Ini bisa dijumlahin secara manual atau gampangnya kita jumlahin pakai rumus deret. Kalau untuk mencari jumlah semua suku, itu biasanya kita bisa pakai rumus suku pertama ditambah suku terakhir kalau diketahui suku terakhirnya, kemudian dikali banyaknya suku bagi 2. Berarti suku pertamanya 1 tambah 14, suku terakhirnya, kemudian di sini ada 14 orang kan, 14 per 2, berarti 15 kali 7, berarti sama dengan 105. Nah, berarti dari angka 1 sampai 14 itu ada 105 total nomor urutnya. Sedangkan 13-nya selain Chandra itu adalah 100. Berarti kalau 105 kita kurangin 100, itulah nomor Chandra. Nomor si satu orang ini. Berarti jawabannya yang A. Lanjut, suatu kelompok bilangan terdiri dari angka 0, 2, 4, 5, 9. Manakah bilangan yang dapat dihilangkan dari kelompok tersebut tanpa mengubah rata-ratanya? Jadi, rata-ratanya kan berarti 0 tambah 2 tambah 4 tambah 5 tambah 9 per, ini ada berapa bilangan? Tuh 2, 3, 4, 5 bilangan. Berarti 0 tambah 2, 0 tambah 2, 2 tambah 4, 6, kemudian 11 sama 20, berarti 20 per 5, berarti 4, rata-ratanya 4. Dibilang mana bilangan yang dapat dihilangkan dari kelompok tersebut tanpa mengubah rata-ratanya. Berarti rata-ratanya tetap harus 4, tapi ada satu anggotanya yang dihilangkan. Kalau satu anggotanya yang dihilangkan, berarti sisanya kan 4 ya. Nah, di sini ada total nilainya. Berarti total nilai ketika satu dari kelompok ini itu dihilangkan, itu harus jumlahnya 16. Itu diambil dari kali silang nih, 4 kali 4. Berarti kita lihat dari 0, 2, 4, 5, 9, manakah bilangan yang dapat dihilangkan tapi jumlahnya jadi 16. Nah, kalau misalnya 9 tambah 5 itu 14 ditambah 2, 16 nih. Oh, pas, berarti 4-nya bisa dihilangin. Jawabannya yang C. Karena ketika kita mencoba kombinasi yang lainnya, ternyata mungkin kurang bekerja ya. Misalnya kita kalau jumlahin yang di tengah ini, 2 tambah 4, 6, 2 tambah 4, 6, tambah 5, 11. Bukan 16. Kemudian kalau misalnya ini, 9 tambah 9, 18. Kegedean. Kalau misalnya yang kombinasi mana lagi? Karena di sini ada 0 juga ya. Jadi 0-nya kan tidak mengubah total nilai, tapi dia termasuk dalam anggotanya. Berarti memang kombinasi yang pas cuman yang 2 ditambah 5 tambah 9. Hasilnya 16. Berarti angka 4-nya boleh keluar. Lanjut. Rata-rata pemain tim A tim B adalah 20 tahun dan 30 tahun. Apabila rata-rata umur kedua tim adalah 26 dan jumlah pemain kedua tim adalah 100 orang, berapakah jumlah pemain di tim A? Kita lihat ya.
rata-rata umur pemain tim A dan tim B. Berarti ini rata-rata kedua tim, ini rata-rata gabungannya, berarti 26 sama dengan tim A nya kita tulis A dulu. A nya itu 20 tahun ditambah B nya itu 30 tahun, terus dibagi jumlah pemain kedua tim 100 orang. Nah, kita kasih silang dulu. 2600 sama dengan 20A tambah 30B. Ini fokusnya mau mencari pemain di tim A. Berarti yang variabel B harus kita ubah bahasanya jadi A. Kita kan tahu A tambah B itu 100. Berarti kalau B itu 100 dikurangin A. Ini kita substitusi ke ini. Berarti 2600 sama dengan 20A tambah 30 kali 100. Kita kerjain yang di dalam kurung itu. Oke. Kita bisa kerjain langsung. Pindah ruas saja. 2600 kurangi 300 itu negatif 400. Ini negatif 10. Berarti A nya sama dengan negatif 400 dibagi negatif 10. Negatifnya hilang, mau coret jadi 40. Jawabannya yang B. Dua buah dadu dilempar secara bersamaan. Berapakah kemungkinan munculnya angka genap pada kedua dadu tersebut? Kalau ada dadu 2 buah, terus dia nanyanya berapa kemungkinan munculnya angka genap. Angka genap itu kan di dadu ada 2, 4, dan 6 nih. Berarti kalau kita atur kombinasinya bisa di 2 alias dadu pertama 1, dadu kedua 2, bisa 2, 4, bisa 2, 6. Kemudian bisa 4, 2, bisa 4, 4, bisa 4, 6. Kemudian bisa 6, 2, bisa 6, 4, bisa 6, 6. Ini udah semua kombinasinya, berarti ada 9 kemungkinan. Nah, kalau 2 dadu itu berarti total kemungkinannya itu kalau 2 dadu berarti karena satu dadu itu sisinya ada 6, berarti 6 nya dikuadratin, 6 kali 6. Berarti untuk melihat peluangnya itu tinggal peluang yang ini bagi yang total. 9 bagi 36 sama dengan 1/4. Jawabannya yang B. Lanjut. Rata-rata 35 siswa 6,5. Apabila nilai dari 2 orang siswa yang belum ikut ujian dimasukkan, rata-ratanya berubah menjadi 6,6. Ini gampang. Caranya masih sama seperti tadi. Rata-ratanya berubah menjadi 6,6, berarti ini rata-rata gabungan. Sama dengan 30 siswa itu 6,5. Berarti 6,5 dikali 35. Ditambah nanti ada 2 orang ikut. 2 dikali rata-rata. 2 dikali rata-rata itu ini mewakili jumlah nilai. Jadi kita ibaratkan ini jadi X ya. Per total siswanya
tadi dari 35 ditambah 2, ini 37. Berarti kita kali silang 6,6 dikali 37 sama dengan 6,5 dikali 35 tambah X. Ini kita kali langsung aja, 66, 37. Berarti sama dengan kita pindah ruas, 244,2 nya tetap di situ, 227,5. Berarti X-nya sama dengan 16,7. Oke, lanjut. Apabila rata-rata dari 5 bilangan adalah negatif 10 dan jumlah dari 3 bilangannya adalah 16, berapa rata-rata 2 bilangan lainnya? Sama, rata-rata 5 bilangan adalah negatif 10, berarti negatif 10-nya adalah rata-rata gabungan. Sama dengan 3 bilangannya adalah 16, karena dia bilangnya jumlah ya, ini bukan dalam bentuk rata-rata, ini jumlah, jadi kita bisa tulis langsung 16 ditambah ada rata-rata 2 bilangan lainnya, berarti 2 kali rata-rata grup yang kedua ini, totalnya ada 5 bilangan. Kita kali silang, berarti negatif 50. Oke, berarti kita pindah ruas ke sini, negatif 50 kurangi 16, ini sama dengan negatif 66. Berarti rata-rata bilangan yang 2 bilangan lain itu negatif 33. Lanjut, 40% dari pekerja adalah buruh, sisanya eksekutif. Apabila gaji buruh adalah $390 dan gaji tiap eksekutif adalah 420, berapa gaji rata-rata semua pekerja di pabrik tersebut? Jadi di sini dia pakai persentase. Persentase 40%. Dan dia nggak ngomong ada berapa banyak total pekerjanya. Jadi kalau misalnya dia ngomong 40%, itu ya bisa kita asumsikan 40/100 ya. Berarti ini buruhnya 40, totalnya 100. Berarti nanti eksekutifnya itu 60. Didapat dari 100 kurang 40. Kita tinggal langsung masukin ke rumusnya. Berarti dia nanya berapa gaji rata-rata. Nah, gaji rata-rata semua pekerja ya, berarti rata-rata gabungan sama dengan 40 buruhnya dikali gaji buruhnya satu orang 390 ditambah eksekutifnya ada 60 dan gaji tiap eksekutifnya 420, berarti bisa dibilang juga rata-ratanya 420 dibagi
jumlah ini ya, jumlah pekerjanya. Berarti kita kali silang 100x gabungan sama dengan kita kali langsung ya, 39 kali 4 15600 tambah 42 kali 6 25200. Nah, kita tambahin 252 sama 156-nya sama dengan 408. Berarti rata-rata gabungan sama dengan 40.800 dibagi dengan 100 sama dengan 408. Ini kayaknya aku ada kesalahan menulis opsi ya, karena 420 nya double. Ini salah satunya itu adalah 408. Kita anggap yang E ya, 408. Jawabannya yang E. Oke, sekian latihan soal hari ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di soal-soal berikutnya.